Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Ulau ni Apostel Bidu Saplonom ayat 25. Alai mareak tongabor ngeni, martangiang mas si Paulus doho si Silas, mamuji debata, dipatangi-tangi akan natarhurungi. Dalam bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di luar zona kenyamanan kita dan kemudian kita mengalami penderitaan, masalah, dan tiba-tiba berada dalam kegelapan. Sebuah pepatah kuno mengatakan daripada ribut akan kegelapan, lebih baik nyalakan sebatang lilin. Tapi kenyataannya sering orang merasa kecewa dan kemudian bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Banyak yang kemudian kecewa pada Tuhan karena mereka menganggap segala kepatuhan mereka selama ini tidak seharusnya menempatkan mereka pada segala penderitaan dan problema kehidupan. Seringkali kita merasa kecewa pada Tuhan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan atau mendapatkan apa yang tidak kita harapkan. Kekecewaan akan mudah datang jika kita menilai segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita lupa bahwa di atas segalanya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun,
jika kita tetap memandang dan mencari Dia. Selain kecewa, ada alternatif lain yang patut dicoba ketika kita menghadapi masalah dan penderitaan. William Somerset Maugham, seorang penulis sandiwara, roman, dan cerita pendek yang berasal dari Inggris, menuliskan sebuah kalimat. Kamu dapat melakukan apapun di dunia ini jika kamu siap untuk mengambil konsekuensinya. Artinya adalah bahwa kita bebas melakukan apapun, tetapi kita juga harus siap dengan konsekuensi yang akan kita terima dari setiap apapun yang kita lakukan. Karena sejatinya setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil mempunyai konsekuensi bagi pelaku atau pengambil keputusan. Agaknya ini juga yang menjadi keputusan dari Rasul Paulus ketika ia memutuskan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, meskipun ada harga yang harus dibayar, termasuk konsekuensi yang berhubungan dengan kehidupan sendiri. Lalu apa konsekuensi itu? Mari kita baca seperti pada Kisah Para Rasul 16 ayat 16-40. Pada saat itu Paulus dan Silas berhadapan dengan seorang perempuan tukang tenung, di mana hasil tenungnya menghasilkan laba besar bagi tuan-tuannya. Itu ada di ayat 16. Mereka mengusir roh jahat yang merasuki perempuan tukang tenung itu, dan akibatnya ia tidak lagi bisa mendatangkan uang pada para tuannya. Perbuatan Paulus dan Silas ini mendatangkan sebuah masalah yang sangat serius bagi Paulus dan Silas. Mereka kemudian difitnah dan ditangkap dan dicambuk berkali-kali, lalu dilemparkan ke dalam penjara dengan keadaan dipasung. Itu bisa kita lihat nanti di ayat 23 sampai ayat 24. Paulus dan Silas menghadapi hal tersebut tidak dengan menyalahkan Tuhan, mengeluh atau mengumpat, tapi mereka memilih sebuah jalan untuk tetap bersyukur, berdoa, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka melakukannya dengan lantang, sehingga narapidana lain pun mendengarkan mereka. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itu di ayat 25. Dan lihatlah apa yang terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Itu di ayat 26. Kepala penjara pun panik dan mengira bahwa Paulus dan Silas pasti telah melarikan diri. Ia hendak bunuh diri karena merasa dirinya gagal. Tapi Paulus dengan lantang berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Itu ada di ayat 28. Kejadian ini kemudian membawa dampak luar biasa. Tidak saja bagi Paulus dan Silas yang mendapatkan kembali kebebasannya, tapi juga bagi sang kepala penjara. Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Ia mengantar mereka keluar, ya ini adalah kepala penjara. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bisa dilihat nanti di ayat 30-33. Luar biasa. Ketika Paulus dan Silas mengambil pilihan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan penuh masalah dan penderitaan, tidak saja mereka diselamatkan, tapi
sang kepala penjara pun selamat. Tidak hanya kepala penjara saja, bahkan seluruh keluarganya. Inilah yang disebut luar biasa. Inilah yang disebut hidup yang baru bagi kepala penjara. Bagaimana dengan kita jika kita lihat dengan keadaan saat ini? Apakah kita saat ini sedang menghadapi pergumulan? Apakah pergumulan kita adalah pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam perekonomian? Apakah mungkin di antara kita sedang dalam keadaan jobless, sehingga kehilangan percaya diri, tidak pede bergabung dengan sahabat-sahabat kita yang sebelumnya kita selalu bersama, dan sehingga merasa pertemuan-pertemuan yang selama ini diikuti menjadi seperti tidak ada artinya? Seperti ke gereja, mengikuti punguan-punguan di huria sektoral, dan lain-lain di dalam program huria kita. Lihatlah kekuatan dari doa dan puji-pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita atas penyertaan Allah. Mengikuti Allah tidak berarti bahwa kita akan 100% lepas dari masalah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu ada beserta kita. Bahkan dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Daripada bersungut-sungut, mengeluh, mengumpat, dan menyalahkan Tuhan, lebih baik kita coba alternatif yang dipilih oleh Paulus dan Silas. Pujian dan penyembahan pada Tuhan dari hati yang tulus akan membawa dampak positif, tidak saja pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Dalam keadaan sulit sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada beserta Amang Inang, dan jangan berhenti bersyukur. Terkadang berat memang, namun melihat Paulus dan Silas sanggup melakukannya karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Saya yakin kita semua pun bisa berbuat demikian. Semua tergantung pilihan kita. Apakah kita akan memilih untuk mengeluh, mengasihani diri, dan menyerah? Atau kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mengerti benar bahwa Tuhan punya rencana yang indah pada kita. Paulus dan Silas mengambil pilihan kedua, dan kita melihat dampak yang luar biasa. Maka ketika kita ada dalam sisi gelap kehidupan, ketika kita mengalami kesulitan, tetaplah bersyukur. Ubahlah pola pikir kita. Berhentilah memusatkan pikiran pada beratnya masalah. Sebaliknya, pusatkan pada Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah itu. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setianya untuk rencana-rencana besarnya kepada kita semua. Mari bangkit, semangat, dan sebagai wadah kita, Jemaat HKBP Delta Mas, mari kita bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan huria kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan sebagai tumpuan kehidupan kita. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Melalui firman di hari ini, kiranya kami pun bisa bangkit dan bersemangat lagi untuk dapat menghadapi setiap pergumulan kami masing-masing. Dan kiranya mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mencontoh apa yang dilakukan Paulus dan Silas untuk tetap datang kepadamu dalam pengharapan, dalam doa dan nyanyian syukur, sehingga pergumulan yang selama ini menghimpit dan menekan kami
segera runtuh seperti tembok-tembok penjara dan pasung yang memenjarakan Paulus dan Silas. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon, kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Terkhusus juga di hari ini kami membawa keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang urapi keluarga-keluarga ini, agar mereka pun segera mendapatkan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Dengarlah Bapa doa dan permohonan kami ini, sehingga keluarga yang kami cintai ini pun dapat merasakan sukacita yang amat sangat seperti yang sudah kami rasakan. Juga untuk anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya mendapatkan jodoh, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Demikian juga kami sebagai orang tua, kiranya berkatilah apa yang kami kerjakan agar dapat berbuah dengan baik, yang dapat memperbaiki perekonomian keluarga, sehingga kami sebagai orang tua dapat mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami, baik di dalam pendidikan mereka maupun dalam kehidupan mereka ya Bapa. Juga kiranya berilah kami hikmat dalam mendidik anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dan mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang dapat menjadi panutan bagi anak-anak kami. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak jemaat HKBP Delta Mas yang berada di luar kota yang jauh dari orang tua mereka untuk menuntut ilmu, maupun anak-anak kami yang sedang bekerja di luar kota. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama mereka dalam pergaulan mereka, mereka pun dapat beraktivitas seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mohon juga ya Bapa lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang kami tidak mengetahuinya, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang urapi dan sembuhkan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan, dan yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, kiranya Engkaulah Tuhan memberikan semangat yang baru, dan juga bagi saudara kami yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami Bapa mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu kepada keluarga Amang RH Siregar, Inang Boru Daily, Wik Hegar, di mana tepat pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, Engkau telah tambahkan umur kepada anak mereka Cahaya Antika Deborah Boru Siregar. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menyertai tumbuh kembangnya Cahaya dalam kesehatan dan sukacita. Demikian juga kepada keluarga Amang Telumban Gaul Inang Boru Silaban, di mana Engkau juga telah tambahkan umur pernikahan mereka dalam kesehatan dan penuh dengan sukacita. Kiranya keluarga ini pun semakin merasakan begitu besar kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam bahtera kehidupan keluarga mereka. Demikian juga di saat ini kami berdoa untuk tim Punguan Parompuan yang akan mengikuti perlombaan Martumba di sedistrik 19 Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2024. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka pun bisa tetap konsisten dalam melaksanakan pelatihan-pelatihannya, sehingga pada saat perlombaan pun mereka dapat menampilkan yang terbaik dari mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya
Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.